Semua orang mengira dia istri sempurna. Tak ada yang tahu masa lalunya. Semua orang mengira dia sempurna. Istri pengusaha sukses, relawan sosial yang dermawan, wanita dengan senyum tenang yang tidak pernah goyah. Tapi tidak ada yang tahu, senyuman itu dibangun di atas satu rahasia besar. Dan rahasia itu tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Namanya Harin. Di Seoul, nama itu identik dengan kesempurnaan. Ia selalu tampil rapi, berbicara lembut, tidak pernah terlihat marah, tidak pernah terlihat lelah. Media menyebutnya wanita paling elegan di lingkaran sosial kelas atas. Suaminya, Kang Dae-jin, adalah CEO perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Kombinasi mereka dianggap seperti pasangan dalam drama televisi. Tiap acara amal, Harin selalu berdiri di samping Dae-jin. Tiap wawancara, ia menjawab dengan cerdas tanpa pernah mencuri sorotan. Ia tahu bagaimana menjadi bayangan yang sempurna. Malam itu mereka menghadiri gala tahunan perusahaan. Lampu kristal menggantung di langit-langit ballroom. Musik klasik mengalun pelan. Harin tersenyum pada tamu-tamu yang menyalaminya. "Mrs. Kang, Anda terlihat memukau seperti biasa." Ia menunduk sedikit. "Terima kasih." Namun di balik tatapannya yang lembut, ada sesuatu yang tak terbaca. Sebuah kewaspadaan. Di sudut ruangan, seorang pria berdiri memandangi Harin tanpa berkedip. Ia tidak berpakaian seperti tamu elit lainnya. Jasnya sederhana, ekspresinya datar. Tatapan mereka sempat bertemu. Untuk sepersekian detik, senyum Harin hampir retak. Hanya hampir. "Harin?" Suara Dae-jin membuyarkan lamunannya. "Kamu baik-baik saja?" Ia kembali tersenyum. "Tentu." Tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Pria itu, ia mengenalnya. Dan jika pria itu ada di sini, berarti masa lalu yang ia kubur rapi telah menemukan jalannya kembali. Beberapa jam kemudian, ketika acara hampir selesai, Harin menerima pesan di ponselnya. Nomor tidak dikenal. "Kita perlu bicara. Aku sudah menunggumu cukup lama." Tangannya sedikit gemetar. Ia menghapus pesan itu tanpa membalas. Namun ia tahu, orang seperti dia tidak pernah mengirim pesan tanpa tujuan. Dae-jin menatap istrinya dari jauhan. Ia mencintai Harin dengan caranya sendiri. Tenang, stabil, penuh kepercayaan. Ia tidak pernah meragukan apapun tentangnya. Baginya, Harin adalah wanita yang muncul dalam hidupnya seperti cahaya, lembut, bersih, tanpa bayangan. Ia tidak tahu bahwa sebelum menjadi Harin yang sekarang, istrinya pernah hidup dengan nama lain. Malam semakin larut. Di rumah besar mereka, Harin berdiri di depan cermin kamar tidur. Ia melepas anting berlian perlahan. Refleksinya terlihat sempurna, namun matanya tidak. Ia membuka laci paling bawah lemari riasnya. Di dalamnya ada sebuah amplop coklat tua. Sudah bertahun-tahun ia tidak menyentuhnya. Tangannya ragu sebelum membuka kembali isi di dalamnya. Sebuah foto lama, seorang gadis muda dengan rambut lebih pendek, wajah lebih polos, berdiri di depan bangunan kecil yang sudah usang. Di belakang foto itu tertulis satu nama, bukan Harin, nama yang sudah ia kubur. Keesokan harinya, berita kecil muncul di media lokal. Mantan warga distrik Jangwon hilang secara misterius 12 tahun lalu. Berita itu tidak banyak dibaca orang, namun bagi Harin, itu seperti dentuman keras. Ia mematikan layar ponselnya. Wajahnya kembali tenang. Ia tahu permainan sudah dimulai. Sore harinya, pria dari gala malam sebalim berdiri di depan rumahnya. Tanpa senyum, tanpa ancaman terbuka. "Harin," katanya pelan saat pintu terbuka. Ia menatapnya dengan mata yang tidak lagi bisa menyembunyikan kegelisahan. "Aku tidak tahu siapa yang kamu maksud," jawabnya dingin. Pria itu tersenyum tipis. "Apa kamu yakin?" tanyanya. "Karena aku mengenalmu dengan nama yang berbeda." Udara terasa membeku. Dae-jin pulang lebih awal hari itu. Ia melihat seorang pria asing berjalan menjauhi gerbang rumahnya. "Kamu kenal dia?" tanyanya pada Harin. Harin menahan nafas sepersekian detik.
Tidak, jawabnya. Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, ia berbohong. Malam itu saat Dae-jin tertidur, Harin kembali membuka amplop coklat itu. Di bagian paling bawah, ada satu dokumen yang belum pernah ia bakar. Sebuah laporan lama. Dan di pojok atasnya tertulis satu kalimat yang membuat darahnya membeku. Kasus belum ditutup. Harin memejamkan mata. Ia sudah hidup 12 tahun sebagai wanita sempurna. Namun jika masa lalu itu terbuka, bukan hanya reputasinya yang hancur, pernikahannya pun mungkin tidak akan pernah sama lagi. Beberapa orang bisa mengubah gaya hidupnya, beberapa bisa mengubah lingkaran sosialnya, tapi hanya sedikit yang benar-benar bisa mengubah namanya dan berharap tidak pernah dipanggil lagi. Dan pagi itu, Harin mendengar namanya disebut, bukan sebagai Harin. Langit Seoul pagi itu terlihat cerah. Di ruang makan rumah besar mereka, Dae-jin membaca koran digital di tabletnya. Harin menuangkan kopi dengan gerakan tenang, seperti biasa. Tidak ada yang berbeda, kecuali jantungnya. Ia tidak tidur semalaman. Semalam pria itu benar-benar tidak kamu kenal? Tanya Dae-jin tanpa menatapnya. Pertanyaan itu terdengar ringan, namun bagi Harin, itu seperti pisau tipis. Aku tidak kenal, jawabnya pelan. Dae-jin akhirnya menatapnya. Tidak ada kecurigaan terbuka di matanya, hanya rasa ingin memastikan. Baik, katanya singkat. Kepercayaan, itulah yang membuat Harin merasa paling bersalah. Siang harinya Harin meninggalkan rumah dengan alasan menghadiri rapat yayasan amal. Namun mobilnya berhenti di sebuah kafe kecil yang jauh dari pusat kota. Pria itu sudah menunggu. Ia duduk di sudut seolah-olah tidak pernah berpindah dari masa lalu. "Halo, Sua," katanya pelan. Nama itu membuat udara di sekeliling Harin terasa berat. Ia duduk tanpa menjawab. "Kamu salah orang," katanya akhirnya. Pria itu tersenyum tipis. "Kamu boleh mengganti nama, tapi kamu tidak bisa menghapus jejak." Nama itu, Sua, adalah nama yang ia tinggalkan 12 tahun lalu. Nama seorang gadis dari distrik kecil yang pernah menjadi saksi dalam sebuah kejadian besar. Sebuah kejadian yang mengubah hidupnya. Dan memaksanya menghilang. "Apa yang kamu mau?" tanya Harin. Suaranya tetap tenang meski jemarinya dingin. "Aku tidak mau apa-apa," jawab pria itu santai. "Aku hanya ingin memastikan kamu tidak lupa." "Lupa apa?" "Bahwa ada seseorang yang masih mencari kebenaran." Tatapan mereka saling terkunci. Pria itu mencondongkan tubuh sedikit. Kasus itu belum pernah ditutup secara resmi. Harin tidak menjawab, karena ia tahu. Ia selalu tahu. Di kantor, Dae-jin sedang dalam rapat penting ketika notifikasi kecil muncul di layar ponselnya. Sebuah email anonim. Subjeknya singkat. "Apakah Anda benar-benar mengenal istri Anda?" Ia mengerutkan kening. Lampiran di dalamnya berupa potongan artikel lama, arsip digital yang hampir tidak bisa ditemukan lagi. Judulnya sederhana. Remaja distrik Jangwon menghilang setelah insiden kebakaran. Dae-jin membukanya sepintas. Tidak ada nama Harin di sana. Tapi ada satu foto buram seorang gadis muda. Wajahnya terlalu mirip. Dae-jin menutup email itu cepat. Rasionalitasnya berkata itu hanya kebetulan. Namun benaknya mulai menyimpan keraguan kecil. Di kafe, pria itu mendorong sebuah flash disk kecil ke arah Harin. "Kalau kamu tidak ingin orang lain membukanya," katanya pelan, "lebih baik kamu yang membacanya dulu." Harin tidak menyentuhnya. "Kenapa sekarang?" tanyanya. "Karena seseorang mulai menggali lagi." "Kamu?" Pria itu tersenyum tipis. "Bukan aku, tapi aku tahu siapa." Harin berdiri. "Aku tidak akan membiarkan kamu menghancurkan hidupku." "Aku tidak menghancurkan apapun," jawabnya tenang. "Aku hanya mengingatkanmu bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar mati." Sore itu, Harin kembali ke rumah lebih awal. Ia menemukan Dae-jin berdiri di ruang kerja kecilnya. "Aku ingin menanyakan sesuatu," kata Dae-jin pelan. Nada suaranya berbeda. "Lebih hati-hati. Apa kamu pernah tinggal di distrik Jangwon?" Harin merasa darahnya berhenti mengalir. Pertanyaan itu sederhana, namun jawabannya bisa meruntuhkan segalanya. "Aku pernah pindah-pindah waktu kecil," jawabnya terkontrol. "Kenapa kamu tidak pernah menyebutnya?" Harin tersenyum tipis. Tidak semua masa kecil layak dikenang. Dae-jin terdiam. Ia ingin percaya,
Ia selalu ingin percaya. Malam itu, ketika rumah sudah sunyi, Harin akhirnya membuka flash disk itu sendirian. Di dalamnya ada rekaman CCTV lama. Tanggalnya 12 tahun lalu. Sebuah bangunan kecil yang terbakar. Dan dalam rekaman itu, terlihat seorang gadis berlari keluar sebelum api membesar. Wajahnya terlihat jelas. Itu dirinya. Namun yang membuatnya gemetar bukan rekaman itu, melainkan bagian akhir video. Seseorang berdiri di belakang bangunan. Seseorang yang tidak pernah ia lihat malam itu. Harin mematikan laptopnya dengan tangan gemetar. Jika rekaman itu sampai ke media, identitas barunya akan runtuh. Dan jika Dae-jin mengetahui seluruh kebenaran, ia mungkin tidak akan melihatnya dengan cara yang sama lagi. Namun pertanyaan terbesar bukan lagi tentang identitas, melainkan tentang malam kebakaran itu. Karena jika ada orang lain di sana, berarti selama 12 tahun, ia tidak pernah benar-benar sendirian dalam rahasia itu. Api bisa dipadamkan. Bangunan bisa dibangun kembali. Tapi satu hal tidak pernah benar-benar hilang. Ingatan tentang siapa yang berdiri di sana saat semuanya terbakar. Dan malam itu, Harin sadar. Ia mungkin bukan satu-satunya saksi. Harin duduk di ruang kerja kecilnya dengan lampu redup. Laptop masih terbuka. Rekaman CCTV itu berhenti di satu frame terakhir. Sosok samar di belakang bangunan. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi posturnya tegas. Seseorang berdiri dan menyaksikan. Ia memutar ulang video itu berkali-kali. Jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali api mulai membesar. 12 tahun lalu, ia yakin hanya ada dirinya di sana. Ia yakin semuanya adalah kecelakaan. Tapi bagaimana jika tidak? Di kamar sebelah, Dae-jin tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang dengan ponselnya di tangan. Email anonim itu terus terbayang. Foto buram gadis remaja itu. Mirip. Terlalu mirip. Ia mencoba mengingat kembali semua cerita masa kecil yang pernah diceritakan Harin. Dan ia menyadari satu hal yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Harin hampir tidak pernah berbicara tentang masa lalunya. Tidak ada teman lama, tidak ada cerita keluarga, tidak ada foto masa sekolah. Hanya awal yang muncul tiba-tiba seolah hidupnya mulai saat ia bertemu Dae-jin. Keesokan paginya, Dae-jin melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia meminta asistennya untuk menelusuri arsip distrik Jangwon 12 tahun lalu. Secara pribadi, katanya pelan. Asistennya terlihat terkejut, namun mengangguk. Sementara itu, Harin kembali menemui pria misterius itu. Siapa yang memberimu rekaman itu? Tanyanya langsung. Pria itu meminum kopinya tanpa tergesa. Aku hanya perantara. Untuk siapa? Ia tersenyum tipis. Kamu benar-benar tidak ingat siapa yang paling dirugikan malam itu? Harin menegang. Malam kebakaran itu bukan hanya tentang dirinya. Ada satu orang lagi. Seseorang yang hilang. Seseorang yang namanya tidak pernah disebut lagi. Kamu pikir aku yang menyebabkan itu? Tanya Harin dengan suara bergetar tipis. Aku tidak tahu, jawab pria itu tenang. Tapi ada orang yang yakin kamu tahu lebih dari yang kamu akui. Udara di kafe terasa semakin berat. Harin berdiri. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Pria itu mengangkat bahu. Baik, tapi saat orang itu datang sendiri, mungkin kamu tidak akan sempat menjelaskan. Sore itu, asisten Dae-jin kembali dengan laporan awal. Pak, memang ada kasus kebakaran kecil 12 tahun lalu di distrik Jangwon. Bangunan lama yang hampir kosong. Korban? Tanya Dae-jin. Asalnya dilaporkan tidak ada korban jiwa. Asalnya? Asistennya ragu. Ada satu remaja yang dilaporkan hilang beberapa hari setelah kejadian. Namun laporan itu tidak pernah ditindaklanjuti. Nama remaja itu muncul di layar. Dae-jin membeku. Nama itu bukan Harin, tapi nama itu pernah ia dengar. Di mana? Ia memejamkan mata, mencoba mengingat. Dan kemudian ia sadar, nama itu pernah muncul dalam satu percakapan singkat Harin beberapa tahun lalu. Saat ia terbangun dari mimpi buruk, ia menyebut nama itu dalam tidurnya. Malam hari, Harin berdiri di balkon sendirian. Ia tahu Dae-jin mulai mencari tahu. Ia bisa merasakannya. Selama ini ia membangun hidupnya dengan sangat hati-hati.
mengganti kota, mengganti nama, memutus semua koneksi. Ia pikir itu cukup, tapi ternyata masa lalu bukan sesuatu yang bisa ditinggalkan begitu saja. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Pesan baru. Aku sudah kembali. Nomor berbeda. Namun satu hal membuat darahnya bergetar. Nama pengirimnya. Nama yang sama dengan remaja yang dilaporkan hilang 12 tahun lalu. Mustahil. Itu tidak mungkin. Di ruang kerja, Dae-jin memandangi foto lama dari arsip. Gadis remaja itu berdiri di samping seorang teman. Wajah temannya tidak terlihat jelas. Namun garis rahangnya mirip dengan Harin. Ia merasakan sesuatu yang tidak nyaman. Bukan kemarahan, melainkan rasa takut kehilangan sesuatu yang belum ia pahami. Pintu ruang kerja terbuka. Harin berdiri di sana. Kamu mencari sesuatu? Tanyanya lembut. Dae-jin menutup layar dengan cepat. Tidak, hanya pekerjaan. Harin menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, mereka berdua menyembunyikan sesuatu pada waktu yang sama. Dan mereka sama-sama tahu. Malam itu, Harin membuka pesan baru itu lagi. Kalau kamu tidak menemuiku besok, aku akan menemui suamimu. Tangannya gemetar. Jika orang itu benar-benar masih hidup, berarti kebakaran malam itu bukan akhir cerita, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan jika Dae-jin mengetahui semuanya, ia mungkin tidak hanya mempertanyakan masa lalu Harin. Ia mungkin mempertanyakan siapa istrinya sebenarnya. Beberapa orang pergi tanpa jejak. Beberapa dinyatakan hilang. Tapi yang paling menakutkan adalah ketika seseorang yang seharusnya tidak pernah kembali, tiba-tiba berdiri di hadapanmu. Dan hari itu, Harin tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tempat yang dipilih dalam pesan itu sederhana. Stasiun kereta lama di pinggiran kota. Sepi, hampir tak terpakai. Harin datang sendirian. Langkahnya tenang, tapi pikirannya kacau. Jika orang yang mengirim pesan itu benar-benar dia, maka 12 tahun yang ia habiskan untuk membangun hidup baru bisa runtuh dalam satu percakapan. Sosok itu berdiri membelakanginya. Rambutnya lebih pendek, tubuhnya lebih tinggi dari yang ia ingat, namun ketika ia berbalik, Harin merasa dunia berhenti. Itu benar-benar kamu, bisiknya pelan. Nama yang selama ini hanya berani ia pikirkan dalam diam, akhirnya terucap. Jiwon. Jiwon tersenyum kecil. Tidak hangat, tidak dingin. Hanya tenang. Kamu terlihat berbeda, katanya pelan. Lebih sempurna. Harin menahan nafas. Ia berhenti. Semua orang mengira kamu sudah pergi. Aku pergi, jawab Jiwon. Tapi bukan karena aku ingin. Udara di sekitar mereka terasa berat. 12 tahun lalu, malam kebakaran itu bukan hanya tentang bangunan tua yang terbakar. Itu adalah tempat yang sering mereka datangi sebagai remaja. Tempat di mana mereka menyembunyikan hal-hal yang tidak ingin diketahui siapapun. Malam itu, pertengkaran terjadi. Bukan besar, tapi cukup emosional. Harin pergi lebih dulu. Beberapa menit kemudian, api mulai terlihat dari kejauhan. Ia kembali dan melihat bangunan itu terbakar. Ia yakin Jiwon sudah pergi. Ia yakin tidak ada siapapun di dalam. Namun ketika polisi datang, situasi menjadi kacau. Rumor menyebar. Nama Jiwon disebut sebagai korban yang mungkin terjebak. Harin panik, dan seseorang membantunya menghilang dari kota sebelum semuanya memburuk. Kamu tahu mereka menganggapku mati? Tanya Jiwon sekarang. Aku tidak pernah berpikir begitu, jawab Harin cepat. Tapi kamu pergi, Jiwon membalas, tanpa mencariku. Harin terdiam. Ia tidak punya jawaban yang cukup kuat. Sementara itu di kantor, Dae-jin menerima laporan lanjutan dari asistennya. Pak, ada satu saksi lama yang akhirnya bersedia berbicara. Siapa? Pria yang dulu melaporkan melihat 2 remaja di dekat bangunan sebelum kebakaran. Dae-jin merasakan ketegangan di dadanya. Dan dia menyebut satu nama yang mirip dengan nama istri Anda sekarang. Dae-jin menatap layar dengan nafas tertahan.
Di stasiun tua itu, Jiwon melanjutkan. Aku tidak datang untuk menghancurkan hidupmu. Lalu untuk apa? Tanya Harin. Untuk memastikan kamu tidak lagi hidup dengan ketakutan yang salah. Harin mengerutkan kening. Malam itu bukan kecelakaan kecil. Lanjut Jiwon pelan. Ada seseorang yang sengaja memicu api setelah kamu pergi. Darah Harin terasa membeku. Apa maksudmu? Aku melihatnya, kata Jiwon. Seseorang berdiri di belakang bangunan sebelum api menyebar. Rekaman CCTV yang ia lihat 2 malam lalu terlintas kembali di benaknya. Sosok samar itu, berarti Jiwon juga melihatnya. Berarti mereka bukan satu-satunya di sana. Kenapa kamu tidak muncul sejak dulu? Tanya Harin. Jiwon menatap paganya pahit. Karena ada orang yang tidak ingin aku kembali. Siapa? Jiwon menatapnya dalam. Orang yang sekarang punya cukup kekuasaan untuk membuat cerita apapun terlihat seperti kebenaran. Harin merasakan hawa dingin menjalar. Jika itu benar, maka kebakaran malam itu bukan sekadar insiden remaja, melainkan sesuatu yang sengaja ditutup. Di kantor, Dae-jin berdiri mendadak. Ia mengambil jasnya. Pak, rapat 15 menit lagi, kata asistennya. Tunda, jawab Dae-jin singkat. Ia harus memastikan sesuatu sendiri. Di stasiun, Jiwon menyerahkan sebuah map tipis. Ini salinan laporan awal sebelum diubah, katanya. Harin membukanya dengan tangan gemetar. Ada perbedaan. Catatan tentang kemungkinan sabotase. Catatan yang tidak pernah muncul di laporan resmi. Kenapa kamu memberikannya padaku? Tanya Harin. Karena kamu berhak tahu. Dan karena orang yang melakukannya mungkin lebih dekat dengan kamu sekarang daripada yang kamu kira. Harin terdiam. Jika pelaku itu kini punya kekuasaan, jika ia dekat dengan lingkaran hidupnya sekarang, maka rahasia kebakaran itu bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang seseorang yang ia percayai penuh. Langkah kaki terdengar dari kejauhan. Harin menoleh. Dae-jin berdiri beberapa meter dari mereka. Tatapannya tidak marah. Tidak panik, tapi penuh pertanyaan. Harin, katanya pelan. Jiwon mundur 1 langkah. Aku rasa waktuku habis, katanya tenang. Pikirkan baik-baik siapa yang kamu percayai. Ia pergi sebelum Dae-jin sempat berbicara. Dae-jin menatap istrinya. Siapa dia? Harin tahu momen ini akan datang. Ia bisa terus berbohong, atau ia bisa membuka sebagian pintu. Dia bagian dari masa laluku, jawab Harin pelan. Masa lalu yang seperti apa? Harin menatap mata suaminya. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu apakah senyumnya masih bisa menyelamatkannya. Di dalam map tipis yang masih dipegang Harin, ada 1 foto tambahan yang baru ia sadari. Foto sosok pria dewasa berdiri di dekat lokasi kebakaran. Wajahnya buram, namun siluet tubuhnya terlalu familiar. Harin mengangkat wajahnya perlahan, karena untuk sepersekian detik, sosok itu mirip seseorang yang sering duduk di meja makan rumahnya segaran. Dan jika itu benar, rahasia kebakaran itu bukan hanya tentang dirinya, melainkan tentang seseorang yang ia percayai penuh. Rahasia tidak selalu menghancurkan hubungan. Yang menghancurkan adalah ketika rahasia itu disimpan terlalu lama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Harin tidak lagi bersembunyi di balik senyumnya. Ruang tamu rumah mereka terasa lebih sunyi dari biasanya. Map tipis itu terletak di meja. Dae-jin berdiri tak jauh dari Harin, menunggu jawaban yang tidak pernah ia minta sebelumnya. Siapa dia sebenarnya? Tanya Dae-jin pelan. Harin menghela nafas panjang. Namaku dulu bukan Harin, katanya akhirnya. Kalimat itu menggantung berat. Dae-jin tidak memotong, tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya mendengar. Namaku Su'a. Aku tinggal di distrik Jangwon sampai 12 tahun lalu. Dae-jin merasakan denyut keras di pelipisnya. Kebakaran itu, ia berhenti. Kamu ada di sana. Harin mengangguk perlahan. Ia menceritakan semuanya. Tentang bangunan tua yang sering ia dan Jiwon datangi. Tentang pertengkaran kecil malam itu. Tentang bagaimana ia pergi lebih dulu dan melihat api dari kejauhan. Aku kembali, katanya pelan.
Tapi api sudah terlalu besar. Dan Jiwon? Aku pikir dia sudah pergi. Harin menatap map di meja. Beberapa hari setelahnya, orang-orang mulai berbisik. Namaku disebut sebagai saksi terakhir yang melihat dia. Lalu kamu menghilang. Iya, bukan karena ia bersalah, tapi karena seseorang menyarankan ia pergi sebelum situasi memburuk. Siapa yang menyarankanmu? Tanya Dae-jin. Harin terdiam sesaat. Itu bagian yang belum sepenuhnya jelas. Jawabnya hati-hati. Dae-jin memperhatikan wajah istrinya. Ia bisa melihat kejujuran, tapi juga sesuatu yang belum sepenuhnya diucapkan. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Tanya Dae-jin akhirnya. Harin tersenyum tipis, sedih. Karena aku ingin hidup baru. Aku tidak ingin masa laluku menjadi bayangan bagi hidupmu. Dan sekarang? Tanya Dae-jin. Sekarang masa lalu itu datang sendiri. Malam semakin larut. Setelah Harin tertidur, Dae-jin kembali membuka map itu sendirian. Foto siluet pria dewasa di dekat lokasi kebakaran. Ia memperbesar gambar itu di ponselnya. Sosok itu tinggi, posturnya tegas. Jas panjang yang dikenakan terlihat formal, tidak seperti pakaian remaja yang biasa berkumpul di sana. Dae-jin mengingat satu hal. 12 tahun lalu, ayahnya pernah terlibat dalam proyek pembangunan di distrik Jangwon. Proyek yang sempat tertunda karena kebakaran bangunan lama. Ia merasakan dingin menjalar di punggungnya. Keesokan paginya, Dae-jin mendatangi ayahnya, Kang Song-min, yang kini menjabat sebagai penasihat utama perusahaan keluarga. Apa kamu ingat kebakaran di Jangwon 12 tahun lalu? Tanyanya tanpa basa-basi. Song-min mengangkat alis. Itu kejadian lama. Kenapa? Karena aku menemukan sesuatu yang aneh. Song-min tersenyum ringan. Kamu terlalu sibuk memikirkan masa lalu orang lain, Dae-jin. Fokuslah pada perusahaan. Jawaban itu tidak memuaskan. Namun ada sesuatu dalam tatapan ayahnya yang membuat Dae-jin tidak nyaman. Sebuah kilatan yang terlalu cepat. Di rumah, Harin menerima pesan baru dari Jiwon. Hati-hati, dia mulai menyadari. Harin terbeku. Dia? Siapa yang dimaksud Jiwon? Apakah Dae-jin? Atau seseorang yang lebih tua dan lebih berpengaruh? Sore itu Harin duduk sendirian di ruang kerja. Ia membuka kembali laporan lama yang ada di map. Di bagian bawah halaman pertama, ada tanda tangan yang hampir tak terlihat. Nama pejabat pengawas proyek, Kang Song-min. Tangan Harin terasa dingin. Berarti malam itu bukan hanya remaja yang berada di sekitar bangunan, ada kepentingan lain. Dan jika proyek itu tertunda karena kebakaran, maka seseorang mungkin memiliki alasan untuk memastikan bangunan itu tidak pernah berdiri lagi. Malamnya, Dae-jin pulang dengan wajah lebih tegang dari biasanya. Kamu tahu siapa yang mengawasi proyek itu dulu? Tanyanya pada Harin. Harin menatapnya. Kang Song-min. Ruangan terasa membeku. Ayah Dae-jin. Pria yang selama ini ia hormati. Yang menyambut Harin seperti anak sendiri. Tidak mungkin, bisik Dae-jin. Aku juga ingin percaya begitu, jawab Harin pelan. Telepon rumah berdering tiba-tiba. Dae-jin mengangkatnya. Suara di ujung sana terdengar berat. Pak Kang, kami menemukan arsip tambahan tentang proyek Jangwon. Ada catatan yang tidak pernah dipublikasikan. Apa isinya? Tanya Dae-jin dengan nafas tertahan. Rekaman pertemuan malam sebelum kebakaran. Dae-jin menutup telepon perlahan. Jika rekaman itu benar-benar ada, maka rahasia malam itu bukan hanya tentang masa lalu Harin, melainkan tentang keluarganya sendiri. Dan jika ayahnya terlibat, pilihan berikutnya tidak lagi sederhana. Tidak semua rahasia dikubur di tanah. Sebagian disimpan di laci besi, menunggu waktu yang tepat untuk ditemukan. Dan hari itu, Dae-jin membuka sesuatu yang mungkin seharusnya tidak pernah ia lihat. Ruang arsip lama perusahaan terasa pengap. Rak-rak tinggi dipenuhi dokumen proyek bertahun silam.
Dae-jin berdiri bersama kepala bagian hukum, menatap layar monitor kecil yang baru saja diaktifkan. Rekaman ini tidak pernah dimasukkan ke laporan publik, jelas staf hukum pelan. Kami menemukannya dalam arsip lama yang belum didigitalisasi. Tanggal di sudut layar membuat jantung Dae-jin bergetar. Sehari sebelum kebakaran, rekaman itu menunjukkan ruang pertemuan proyek Jangwon. Di sana duduk beberapa pria dewasa, mengenakan jas formal. Salah satunya jelas terlihat, Kang Seong-min, ayahnya. Dae-jin menelan napas. Audio diputar. Bangunan itu harus segera dibersihkan. Terdengar suara tegas Seong-min. Penduduk sekitar menolak pembongkaran, jawab seseorang. Kalau begitu, kita buat alasan yang tidak bisa mereka tolak. Rekaman berhenti di situ. Tidak ada perintah langsung. Tidak ada pengakuan eksplisit. Tapi kalimat itu cukup untuk membuat ruangan terasa dingin. Di rumah Harin duduk dengan gelisah. Ia tahu Dae-jin sedang mencari jawaban. Dan ia tahu apa yang mungkin ia temukan. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan beririsan dengan rahasia keluarga suaminya. Jika benar, kebakaran itu bukan kecelakaan, maka selama ini ia bukan hanya bersembunyi dari masalahnya sendiri. Ia hidup di tengah lingkaran orang yang mungkin mengetahui semuanya. Pintu rumah terbuka. Dae-jin masuk dengan wajah yang sulit dibaca. "Kamu sudah melihatnya?" tanya Harin pelan. Dae-jin mengangguk. "Rekaman itu tidak membuktikan apapun," katanya, mencoba terdengar rasional. "Tapi," Harin menatapnya, "tapi aku tahu cara ayahku berbicara saat ia sudah membuat keputusan." Sunyi. Malam itu, Dae-jin mendatangi ayahnya lagi. Apa yang terjadi malam sebelum kebakaran Jangwon?" tanyanya langsung. Seon-min menatap putranya lama. "Kamu sudah terlalu jauh mencampuri hal yang tidak perlu." "Aku hanya ingin tahu kebenaran." "Kebenaran?" Seong-min tersenyum tipis. "Kebenaran adalah apa yang bisa bertahan." Dae-jin menggenggam tangan. "Bangunan itu terbakar sehari setelah pertemuanmu." Seong-min berdiri perlahan. "Kamu pikir aku akan membakar bangunan hanya karena proyekku tertunda?" "Aku tidak tahu lagi harus berpikir apa." Seong-min menatapnya dalam. "Hati-hati, Dae-jin. Ada hal yang lebih besar dari masa lalu seorang wanita." Di tempat lain, Ji-won menghubungi Harin lagi. "Kamu sudah melihat rekamannya kan?" katanya lewat telepon. "Kamu tahu tentang itu?" "Aku tahu lebih dari yang kamu kira." Harin memejamkan mata. "Kenapa kamu kembali sekarang?" "Karena orang yang dulu berkuasa mulai kehilangan pengaruhnya, dan itu membuatku cukup aman untuk muncul." "Dan sekarang?" Ji-won terdiam sejenak. "Sekarang, kita semua tidak lagi aman." Keesokan harinya, media bisnis memuat berita kecil tentang penyelidikan internal lama yang dibuka kembali. Nama Kang Seong-min tidak disebut, namun rumor mulai beredar. Investor mulai bertanya. Dae-jin merasakan tekanan dari dua arah, sebagai anak dan sebagai CEO. Malam itu, Harin duduk sendirian di balkon. Ia teringat malam kebakaran itu lagi. Ia ingat suara langkah kaki setelah ia kembali ke bangunan yang sudah terbakar. Ia ingat melihat siluet pria dewasa berjalan menjauh. Saat itu ia terlalu takut untuk mengejar. Sekarang, potongan ingatan itu kembali dengan jelas. Ia tahu satu hal pasti, sosok itu bukan remaja. Dae-jin bergabung di sampingnya. "Aku tidak tahu harus mempercayai siapa," katanya pelan. Harin menatapnya. "Kamu tidak harus memilih aku dan ayahmu. Tapi aku mungkin harus memilih antara kebenaran dan keluargaku." Kalimat itu terasa berat, namun tidak ada lagi jalan kembali. Malam semakin larut ketika ponsel Dae-jin berdering. Nomor tak dikenal. "Jika kamu ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, datanglah sendirian." "Siapa ini?" tanya Dae-jin. "Orang yang berdiri di belakang bangunan." Panggilan terputus. Dae-jin menatap layar dengan jantung berdebar. Jika orang itu benar-benar pelaku, maka permainan ini belum selesai. Dan kebenaran mungkin lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Ada dua jenis pelaku dalam sebuah tragedi, yang menyalakan api dan yang membiarkannya menyala.
Dan malam itu, Dae-jin akan bertemu seseorang yang mungkin bukan hanya saksi, melainkan bagian dari semuanya. Gudang tua di pinggiran kota menjadi lokasi yang disebut dalam telepon misterius itu. Dae-jin datang sendirian. Angin malam berhembus dingin membuat suasana terasa lebih berat. Lampu gudang menyala redup. Seseorang berdiri di dalam, membelakanginya. "Terima kasih sudah datang." Suara itu terdengar pelan. Dae-jin mengenali nada itu. "Ji-won." "Kamu?" Dae-jin menahan kekecewaan dan ketegangan sekaligus. "Aku tidak membakar bangunan itu," kata Ji-won langsung. "Tapi aku tahu siapa yang melakukannya." "Siapa?" Ji-won berbalik. "Bukan ayahmu." Dae-jin terdiam. "Aku tahu kamu sudah melihat rekamannya, tapi rekaman itu hanya menunjukkan pertemuan, bukan pelaku." Lalu, siapa yang berdiri di belakang bangunan malam itu? Ji-won menghela napas. Seseorang yang tidak ingin proyek itu tertunda, tapi bukan karena alasan bisnis. Dae-jin mengernyit. "Bangunan itu bukan sekadar bangunan tua," kata Ji-won. "Di bawahnya, ada tanah yang menjadi sengketa. Ada pihak lain yang ingin mengambil alih, dan kebakaran itu mempercepat semuanya." Nama sebuah perusahaan lain disebut. Perusahaan yang beberapa tahun lalu akhirnya memenangkan tender pembangunan di area tersebut. Dae-jin mengenal nama itu, karena perusahaan itu pernah menjadi pesaing utama perusahaannya sendiri. "Kenapa kamu tidak bicara sejak dulu?" tanya Dae-jin. "Karena aku tidak punya bukti," jawab Ji-won. "Dan karena seseorang memastikan aku tidak punya pilihan selain menghilang." "Siapa?" Ji-won menatapnya dalam. "Orang dalam." Kalimat itu menggantung berat. Berarti bukan hanya pihak luar. Ada seseorang di lingkaran proyek yang bekerja untuk kepentingan lain. Di rumah, Harin gelisah. Ia tahu Dae-jin pergi tanpa memberitahunya secara detail. Ia membuka kembali ingatannya. Malam itu sebelum kebakaran, ia sempat melihat satu mobil asing terparkir di dekat bangunan. Mobil yang tidak pernah ia kenali. Ia mencoba mengingat plat nomornya. Potongan angka samar kembali muncul di benaknya. Ia segera mencari arsip lama yang sempat ia simpan. Dan di salah satu foto buram, terlihat bagian belakang mobil yang sama. Sementara itu di gudang, Dae-jin bertanya lagi. "Kalau bukan ayahku, kenapa rekaman itu disimpan dan tidak pernah dipublikasikan?" Ji-won menyenyum pahit. "Karena rekaman itu berguna untuk mengarahkan kecurigaan jika diperlukan." Dae-jin terdiam. "Dan kamu yakin ini bukan jebakan?" tanyanya. Ji-won menggeleng. "Aku tidak punya apa-apa untuk menjebakmu. Aku hanya ingin namaku tidak lagi dikaitkan dengan tragedi itu." "Lalu Harin?" Ji-won terdiam sejenak. Dia bukan penyebabnya, tapi dia melarikan diri sebelum semuanya jelas. Itu yang membuatnya terlihat bersalah. Di rumah, Harin akhirnya menemukan sesuatu. Nomor plat mobil itu cocok dengan kendaraan milik salah satu manajer proyek lama. Nama yang jarang disebut. Bukan Kang Seng-min, bukan direktur utama, melainkan seorang pria yang kemudian keluar dari perusahaan dan bergabung dengan perusahaan pesaing. Harin merasakan detak jantungnya semakin cepat. Jika itu benar, maka kebakaran itu memang sabotase, dan seseorang memanfaatkan situasi untuk menggeser proyek. Dae-jin kembali ke rumah larut malam. Ia melihat Harin duduk dengan dokumen terbuka. "Kita salah arah," kata Harin sebelum ia sempat bertanya. Dae-jin menatapnya. "Kepelakunya bukan keluargamu." Ia menyerahkan foto mobile itu. Dae-jin membaca nama yang tertera di laporan lama. Ia mengenalnya. Manajer yang tiba-tiba mengundurkan diri tak lama setelah proyek Jangwon dibatalkan. "Kita harus menyerahkan ini ke pihak berwenang," kata Dae-jin tegas. Harin menatapnya. "Kalau kita lakukan itu, perang bisnis lama akan terbuka kembali. Aku lebih memilih kebenaran daripada hidup dalam bayangan." Harin terdiam. Ia tidak pernah membayangkan akan sampai sejauh ini. Namun, tepat saat mereka mulai merasa lebih dekat pada jawaban, ponsel Harin berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal. "Berhenti sekarang, atau kamu akan kehilangan lebih dari sekadar reputasi." Harin menatap Dae-jin. Kali ini ancaman itu tidak lagi samar. Seseorang tahu mereka hampir menemukan pelaku sebenarnya. Dan seseorang tidak ingin masa lalu itu dibuka. Beberapa jam kemudian, berita mendadak muncul di portal bisnis. Penyelidikan internal lama dihentikan karena kurangnya bukti. Keputusan itu terlalu cepat, terlalu mendadak. Dae-jin memandangi layar dengan rahang mengeras. Berarti, masih ada kekuatan yang mampu menghentikan semuanya.
Dan jika kekuatan itu cukup besar, maka mereka bukan hanya melawan masa lalu, mereka melawan seseorang yang masih berkuasa hingga sekarang. Ancaman menjadi nyata. Dae-jin mempertaruhkan posisinya, dan Harin harus memilih antara keselamatan atau membongkar semuanya sampai akhir. Ancaman paling berbahaya bukan yang diucapkan keras, tapi yang disampaikan dengan tenang, seolah hanya mengingatkan. Dan ketika seseorang berkata berhenti sekarang, itu berarti kamu sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Pagi itu, ruang rapat utama perusahaan terasa lebih dingin dari biasanya. Dae-jin duduk di ujung meja panjang, dikelilingi jajaran direksi. Berita tentang penghentian penyelidikan internal sudah tersebar. Saya tidak pernah memberi perintah untuk menghentikan proses itu, kata Dae-jin tegas. Salah satu direktur senior menunduk sedikit. Keputusan itu datang dari komite pengawas eksternal, Pak. Dan siapa yang memengaruhi komite itu? Sunyi. Ia tahu jawabannya tidak akan pernah diucapkan secara terbuka. Di rumah, Harin berdiri di depan jendela. Pesan ancaman semalam terus terngiang. Kamu akan kehilangan lebih dari sekadar reputasi. Itu bukan lagi tentang dirinya saja. Itu tentang Dae-jin, tentang posisinya sebagai CEO, tentang perusahaan yang menjadi identitas keluarganya. Jika skandal sabotase lama terbuka kembali, nilai saham bisa jatuh. Investor bisa panik. Dan seseorang mungkin memang menginginkan kekacauan itu. Sore itu, Dae-jin menerima panggilan dari seorang investor besar. Kami mendengar Anda terlibat dalam penyelidikan proyek lama. Suara di ujung sana terdengar formal. Saya hanya ingin memastikan integritas perusahaan. Jawab Dae-jin. Integritas penting, tapi stabilitas lebih penting. Kalimat itu terdengar seperti peringatan halus. Jika ia terus menggali, posisinya bisa terancam. Malam hari, Dae-jin duduk bersama Harin di ruang tamu yang remang. Kalau aku teruskan ini, aku mungkin kehilangan jabatanku, katanya jujur. Harin menatapnya dengan tenang. Aku tidak ingin kamu membayar harga untuk masa laluku. Ini bukan hanya tentang masa lalumu, jawab Dae-jin. Ini tentang seseorang yang masih mengendalikan cerita. Harin terdiam. Ia tahu suaminya bukan tipe orang yang menyerah. Tapi ia juga tahu sistem yang mereka hadapi lebih besar dari dugaan awal. Keesokan harinya, Jiwon datang membawa kabar baru. Aku menemukan koneksi lama antara manajer proyek itu dan perusahaan pesaing, katanya. Masih aktif? Tanya Dae-jin. Tidak secara resmi, tapi ada aliran dana tidak langsung beberapa tahun terakhir. Artinya, orang yang dulu memanfaatkan kebakaran itu masih memiliki pengaruh, dan mungkin masih bermain dalam bayangan. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, berita baru muncul. Dewan direksi meninjau ulang posisi CEO Kang Dae-jin. Spekulasi bermunculan. Rumor menyebut Dae-jin terlalu agresif membuka isu lama yang bisa merusak citra perusahaan. Tekanan semakin nyata. Di kantor, ayahnya mendatanginya. Kamu membuat kesalahan, kata Seong-min tenang. Kesalahan apa? Tanya Dae-jin. Membuka kembali luka lama yang tidak lagi relevan. Itu relevan bagi orang yang hampir kehilangan hidupnya. Seong-min menatap putranya lama. Kamu masih muda. Kamu belum mengerti bahwa beberapa kebenaran tidak layak diperjuangkan jika harganya terlalu mahal. Dae-jin berdiri. Kalau kita membiarkan manipulasi terjadi sekali, itu akan terjadi lagi. Seong-min tidak menjawab. Namun sorot matanya berubah. Untuk pertama kalinya, ia melihat putranya bukan sebagai anak, melainkan lawan dalam prinsip. Di rumah, Harin menerima telepon tak dikenal. Ini peringatan terakhir, berhenti menyelidiki. Dan kalau tidak, tanya Harin dengan suara lebih tegas dari sebelumnya. Kamu akan tahu sendiri. Panggilan terputus. Harin menatap layar kosong itu. Ia menyadari satu hal. Ia sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan. Dan ketakutan itulah yang selama ini memberi ruang bagi orang lain untuk mengendalikan cerita. Malam itu, ia duduk berhadapan dengan Dae-jin. Aku tidak mau kamu kehilangan posisi karena ini, katanya pelan. Dae-jin tersenyum tipis. Jika jabatanku bergantung pada membiarkan kebenaran dikubur, maka mungkin itu bukan posisi yang layak dipertahankan. Harin menahan air mata. Ia tidak lagi melihat suaminya sebagai pria yang hanya mencintainya. Ia melihatnya sebagai seseorang yang siap berdiri di sampingnya, apapun risikonya. Keesokan paginya, panggilan resmi datang dari Dewan Direksi. Rapat luar biasa akan digelar malam ini.
Agenda utama. Peninjauan kembali kepemimpinan CEO Kang Daijin. Daijin menutup telepon perlahan. Jika ia kehilangan jabatan itu, semua yang mereka bangun bisa runtuh. Harin menggenggam tangannya. Dan untuk pertama kalinya, sejak rahasia itu muncul kembali, mereka sadar, kebenaran bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang siapa yang akan tetap berdiri ketika semuanya hampir jatuh. Ada momen ketika seseorang harus memilih, bertahan di kursi kekuasaan atau berdiri di sisi yang benar. Dan malam itu, Daijin tahu, apapun pilihannya, hidupnya tidak akan sama lagi. Ruang rapat utama perusahaan dipenuhi ketegangan. Para anggota dewan duduk dengan ekspresi formal, tapi mata mereka tajam. Daijin berdiri di ujung meja panjang. Agenda kita jelas, kata ketua dewan. Stabilitas perusahaan atau investigasi lanjutan. Kalimat itu terdengar sederhana, namun artinya jelas. Jika Daijin terus menggali masa lalu Jang Won, ia mungkin harus melepaskan jabatannya. Salah satu direktur angkat bicara. Pasar sudah bereaksi negatif terhadap rumor lama ini. Kita tidak bisa membiarkan spekulasi terus berkembang. Spekulasi muncul karena kita menghentikan penyelidikan, jawab Daijin. Kadang-kadang, menghentikan sesuatu adalah cara terbaik untuk menjaga kepercayaan publik, balas direktur lain. Daijin menatap mereka satu persatu. Kepercayaan tidak dibangun dari menutup mata. Sunyi. Di rumah, Harin sudah sendirian. Ia tidak diizinkan hadir dalam rapat itu. Namun ia tahu hasilnya akan mempengaruhi hidup mereka sepenuhnya. Ponselnya bergetar. Pesan dari nomor yang sama. Malam ini semuanya akan selesai. Kali ini bukan ancaman samar, itu janji. Kembali ke ruang rapat, ketua dewan akhirnya berkata, "Jika Anda bersikeras melanjutkan investigasi tanpa persetujuan penuh dewan, kami akan meminta Anda mundur." Daijin mengangguk perlahan. Ia sudah memikirkan kemungkinan itu. Ia akan tetap melanjutkan, katanya tegas. Beberapa orang langsung berbisik. Artinya, kamu siap melepaskan jabatan? Tanya ketua dewan. Daijin terdiam sejenak. Ia memikirkan perusahaan yang dibangunnya, tim yang percayainya, ayahnya yang mungkin kecewa, dan Harin. Jika itu harga yang harus dibayar, maka saya siap, jawabnya akhirnya. Rapat itu berakhir tanpa keputusan final, tapi pesan sudah jelas. Tekanan terhadap Daijin resmi dimulai. Sementara itu, di tempat lain, Jiwon menerima kabar mengejutkan. Manajer proyek lama yang dicurigai terhubung dengan sabotase menghilang. Tidak dapat dihubungi. Kantornya kosong. Beberapa dokumen digital terhapus. Seseorang bergerak cepat. Harin menerima panggilan dari Jiwon. Mereka mencoba menghapus jejak lagi, katanya. Kita sudah terlalu dekat, jawab Harin pelan. Dan sekarang, mereka panik. Harin menatap langit malam dari balkon. Ia tidak lagi merasa takut. Ia merasa marah. Selama 12 tahun, ia hidup dalam bayangan rasa bersalah. Jika kebakaran itu sabotase, maka ia tidak pernah menjadi penyebab tragedi itu. Ia hanya korban dari permainan yang lebih besar. Pintu rumah terbuka. Daijin masuk dengan wajah lelah, namun mantap. Aku mungkin akan kehilangan jabatan ini, katanya jujur. Harin mendekat. Aku tidak peduli dengan jabatan, katanya pelan. Aku peduli dengan kebenaran. Daijin tersenyum kecil. Begitu juga aku. Namun malam itu belum selesai. Televisi di ruang tamu tiba-tiba menayangkan berita kilat. CEO Kang Daijin diduga terlibat konflik kepentingan terkait proyek lama. Harin membeku. Narasi berita itu mengarah pada dugaan bahwa Daijin sengaja membuka penyelidikan untuk menyerang perusahaan pesaing. Itu kebohongan, namun disampaikan dengan cara yang meyakinkan. Kita tahu siapa yang memainkan ini, kata Daijin pelan. Jika opini publik berubah, Dewan tidak perlu lagi memecatnya secara resmi. Tekanan pasar akan melakukannya. Beberapa menit kemudian, ayahnya menelpon. Kamu sudah cukup jauh, kata Seong-min dingin. Aku hanya mencari kebenaran. Kebenaran tidak selalu menyelamatkanmu, dan kebohongan tidak pernah menyelamatkan siapapun. Seong-min terdiam. Aku mencoba melindungimu, katanya pelan. Dari siapa? Namun panggilan itu sudah terputus. Tepat tengah malam, email baru masuk ke inbox Daijin. Subjeknya singkat. Bukti final.
Lampirannya berisi rekaman baru. Rekaman yang menunjukkan wajah jelas pria yang berdiri di belakang bangunan malam kebakaran. Bukan ayahnya, bukan Jiwon, melainkan manajer proyek lama yang kini terhubung dengan perusahaan pesaing. Dan di bagian akhir video, terdengar satu kalimat. Pastikan semuanya terlihat seperti kecelakaan. Suara itu dikenali. Bukan suara ayahnya, tapi suara seseorang yang masih aktif dalam lingkaran bisnis saat ini. Jika rekaman itu dirilis, bukan hanya satu perusahaan yang jatuh, melainkan jaringan kekuasaan yang lebih luas. Dae-jin menatap Harin. Kita sudah sampai di ujung. Dan kali ini, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Selama 12 tahun, ia hidup dengan satu ketakutan, bahwa masa lalunya akan menghancurkan segalanya. Tapi ia tidak pernah membayangkan bahwa kebenaran justru akan membebaskannya. Dan malam itu, semuanya akhirnya terungkap. Ruang kerja Dae-jin sunyi. Rekaman bukti final masih terbuka di layar. Wajah pria dalam video terlihat jelas. Itu adalah Park Hyun-sok, mantan manajer proyek Jangwon. Kini menjabat sebagai direktur strategis di perusahaan pesaing. Namun yang membuat situasi semakin genting adalah suara kedua dalam rekaman. Bukan ayahnya, bukan anggota keluarganya, melainkan seorang komisaris lama yang masih duduk di Dewan Industri Properti Nasional. Nama besar, berpengaruh, seseorang yang selama ini berdiri di balik banyak proyek besar. Jika ini dipublikasikan, bukan hanya reputasi satu perusahaan yang runtuh, melainkan jaringan kekuasaan yang lebih luas. Harin berdiri di samping Dae-jin. Kita tahu siapa pelakunya, katanya pelan. Tapi sekarang pertanyaannya, jawab Dae-jin, apakah kita siap dengan konsekuensinya? Jika ia merilis video itu, ia hampir pasti kehilangan jabatan. Mungkin lebih dari itu. Tekanan industri bisa membuat perusahaan mereka diserang balik. Namun jika ia tidak melakukannya, ia akan mengkhianati prinsipnya sendiri. Pagi hari, rapat dewan kembali digelar. Suasana jauh lebih tegang dari sebelumnya. Dae-jin berdiri di depan layar. Saya memiliki bukti baru, katanya tegas. Beberapa direktur saling berpandangan. Video diputar. Ruangan membeku. Wajah Park Hyun-sok terlihat jelas. Suara komisaris lama terdengar tanpa ragu. Tidak ada lagi spekulasi. Tidak ada lagi asumsi. Itu sabotase. Disengaja. Ketua dewan menutup mata sejenak. Jika ini dipublikasikan, dampaknya akan luas, katanya pelan. Saya tahu. Dan kamu tetap ingin melanjutkan? Dae-jin menatap satu persatu anggota dewan. Perusahaan ini tidak dibangun untuk berdiri di atas kebohongan. Sunyi. Beberapa wajah menunjukkan ketakutan. Beberapa menunjukkan kekaguman. Sore hari itu, konferensi pers terakhir kembali digelar. Namun kali ini berbeda. Bukan untuk membela diri. Bukan untuk meredakan rumor. Melainkan untuk mengungkap fakta. Dae-jin berdiri di podium. Harin duduk di baris depan. Kami telah menemukan bukti bahwa kebakaran Jangwon 12 tahun lalu adalah tindakan sabotase, katanya tegas. Kerumunan wartawan langsung riuh. Kami menyerahkan bukti ini kepada pihak berwenang dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya pada jalur resmi. Tidak ada tuduhan berlebihan, tidak ada drama, hanya fakta. Berita meledak dalam hitungan jam. Nama Park Hyun-sok terseret. Komisaris lama mengundurkan diri mendadak. Industri properti dan teknologi terguncang. Namun kali ini, narasi tentang Harin berubah total. Ia bukan gadis yang melarikan diri. Ia adalah saksi yang selama ini hidup dengan beban yang bukan miliknya. Beberapa hari kemudian, dewan kembali bertemu. Keputusan akhir diumumkan. Dae-jin tetap menjabat sebagai CEO. Bukan karena tekanan, melainkan karena mayoritas dewan akhirnya sepakat. Transparansi adalah satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan. Malam itu, di balkon rumah mereka, Harin berdiri dengan angin malam menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, ia tidak merasa diawasi oleh masa lalu. Aku tidak lagi takut, katanya pelan. Dae-jin berdiri di sampingnya. Aku juga. Harin menatapnya. Kamu bisa saja memilih jalan aman. Dae-jin tersenyum kecil. Dan hidup dengan penyesalan. Harin tersenyum balik. Senyuman yang kali ini tidak dibuat-buat,
tidak dibangun untuk terlihat sempurna, melainkan lahir dari kelegaan. Beberapa minggu kemudian, Jiwon datang untuk terakhir kalinya. "Aku hanya ingin bilang terima kasih," katanya pada Harin. "Untuk apa?" "Untuk akhirnya kita tidak lagi hidup dalam bayangan." Harin mengangguk. Mereka tidak lagi terikat oleh rasa bersalah, hanya oleh kenangan yang kini sudah menemukan tempatnya. Media masih menyebut Harin sebagai istri persempurna. Namun mereka tidak lagi tahu segalanya. Dan itu tidak masalah. Karena kesempurnaan bukan tentang tidak punya masa lalu, melainkan tentang berani menghadapi masa lalu itu. Harin tidak lagi menyembunyikan namanya. Su'a tetap bagian dari dirinya. Dan Daijin tidak lagi mencintai bayangan. Ia mencintai wanita yang berdiri di hadapannya. Dengan seluruh cerita yang akhirnya terungkap. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi api. Hanya kehidupan yang dibangun ulang dengan kejujuran sebagai fondasinya.